Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Robertus dengan NIM 22481 dari Prodi Sarjana Manajemen Hutan. Pada video yang keempat ini saya akan membahas tentang konsep resolusi dalam penginderaan jauh. Yang pertama, kita melihat pengertian resolusi itu sendiri. Resolusi adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Karakteristik dari instrumen penginderaan jauh yang beroperasi pada spektrum tampak dan either dapat dijelaskan oleh resolusi spasial, spektral, dan radiometrik. Seiring berjalannya waktu, ditambahkan aspek waktu temporal di dalamnya. Dalam bidang penginderaan jauh terdapat 4 konsep resolusi yang sangat penting, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Resolusi layar pun memegang peranan penting ketika berkaitan dengan praktik pengolahan citra. Resolusi spasial dalam penginderaan jauh bukanlah konsep yang mudah untuk didefinisikan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada bentuk angka dengan berbagai cara tergantung tujuan penggunaannya. Pada pemahaman secara komprehensif, menjelaskan bahwa terdapat 4 kriteria tersendiri yang berguna menjadi dasar dalam pendefinisian resolusi spasial. Kriteria-kriteria tersebut ialah informasi geometris dari sistem penginderaan jauh, kemampuan untuk membedakan antara titik-titik target, kemampuan untuk mengukur secara periodik target yang berulang, dan kemampuan untuk mengukur informasi spektral dari target yang kecil. Danoedoro menjelaskan pengertian praktis dari resolusi spasial adalah ukuran terkecil yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran objek yang dapat terdeteksi, semakin halus atau tinggi resolusinya spasial. Begitu pula sebaliknya. Semakin besar ukuran objek terkecil yang dapat terdeteksi, semakin kasar atau rendah resolusinya. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Jika semakin banyak jumlah salurannya, terlebih lagi dengan julat yang sempit, maka akan semakin tinggi kemungkinannya untuk membedakan objek-objek berdasarkan respon spektralnya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sempit julat atau interval panjang gelombangnya dan atau banyaknya jumlah saluran, dapat dikatakan semakin tinggi pula resolusi spektral yang dimiliki. Resolusi radiometrik atau tingkat sensitivitas radiometrik mengacu pada nilai dari tingkat kuantisasi digital yang digunakan untuk mengekspresikan data yang dikumpulkan oleh sensor. Danoedoro menjelaskan bahwa resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek. Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling lemah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Kemampuan ini dinyatakan dalam bit Landsat 7 ATM memiliki resolusi radiometrik sebesar 8 bit yang berarti 256 tingkat kecerahan. Beda halnya dengan Landsat 8 OLI yang memiliki resolusi radiometrik sebesar 16 bit yang berarti 65.536 tingkat kecerahan. Hal tersebut menjelaskan bahwa Landsat
Lenset 8 OLI memiliki resolusi radiometrik lebih tinggi dibandingkan lenset 7 ATM. Semakin tinggi resolusi radiometrik yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membedakan objek-objek di permukaan bumi. Yang terakhir, resolusi temporal. Resolusi temporal ialah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama. Satuan dari resolusi temporal ialah jam atau hari. Contohnya ialah satelit IKONOS, resolusi temporalnya ialah 3 hari. Satelit NOAA, resolusi temporalnya 12 jam. Dan satelit Lenset 8, resolusi temporalnya ialah 30 hari. Lenset 8 memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan IKONOS, sedangkan IKONOS memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan NOAA. Oke teman-teman, sekian materi konsep resolusi dalam penginderaan jauh. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.